Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sabita Salsabila dengan NIM 118200613 dari kelompok 1. Dua anggota kelompok lainnya adalah Adam Nur Sobarudin dengan NIM 118206003 dan Anissa Alinia dengan NIM 118206016. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sebuah praktikum dengan judul Pembuatan Donat secara Fermentasi. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba yaitu jenis hamir Saccharomyces cerevisiae. Digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau roti karena dapat menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Adanya gas karbon dioksida yang terbentuk selama proses fermentasi ini akan mengakibatkan adonan menjadi mengembang. Ansor 1992. Untuk bahan yang digunakan adalah tepung terigu, kentang, telur ayam, gula pasir, ragi, margarin, minyak goreng, dan air hangat. Dan untuk alatnya, timbangan, sendok makan, baskom, wajan, serok, ulekan, kompor, penggaris, dan serbet. Langkah yang pertama, cuci kentang sampai bersih. Kemudian kukus kurang lebih 30 menit sampai kentangnya lunak. Sambil menunggu kentangnya matang, kita timbang terlebih dahulu ragi sebanyak 3 gram. Kemudian terigu sebanyak 270 gram. Langkah selanjutnya adalah mengupas kulit kentang yang sudah dikukus. Setelah dikupas, kentang ditimbang sebanyak 30 gram. Kemudian kentang dihaluskan menggunakan ulekan. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah memasukkan ragi ke dalam gelas dan menambahkan air hangat kurang lebih sebanyak 10 ml. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui apakah ragi tersebut masih aktif dan masih bisa digunakan atau tidak. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan semua bahan, mulai dari terigu, kemudian ragi, dan aduk sampai merata. Setelah itu masukkan telur, kentang, dan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk menggunakan sendok dan ketika sudah merata, uleni menggunakan tangan. Ketika adonan sudah setengah kalis, masukkan mentega, kemudian uleni kembali sampai benar-benar kalis. Ketika adonan sudah kalis seperti ini, kemudian dibulatkan dan ditutup menggunakan serbet. Hal ini bertujuan supaya keadaan donat yang difermentasi menjadi lembab, karena adonan donat yang sudah diberi ragi cenderung panas dan juga supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian ukur diameter adonan donat 5 menit sekali selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka serbet dan tinju-tinju adonan seperti ini supaya gasnya keluar. Selanjutnya membentuk adonan menjadi seperti donat. Tujuan pemberian terigu pada nampan ini adalah supaya adonan tidak lengket. Di sini saya menggunakan cetakan donat supaya bentuknya menjadi rapi. Setelah dicetak, diameter donat diukur menggunakan penggaris yang bersih. Langkah terakhir adalah menggoreng donat. Masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan, kemudian tunggu sampai minyak tersebut panas. Setelah minyak panas, masukkan donat satu persatu ke dalam wajan dan tunggu sampai kuning keemasan. Setelah warnanya seperti ini, angkat, tiriskan, kemudian siap disajikan.
Jangan lupa untuk mengamati perbedaan donat sebelum dan setelah digoreng, meliputi diameter, perubahan rasa, tekstur, dan juga aroma. Fungsi ragi dalam pembuatan donat adalah untuk proses aerasi adonan dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida sehingga mematangkan dalam adonan. Kondisi dari gluten ini akan memungkinkan untuk mengembangkan gas secara merata dan menahannya membentuk cita rasa akibat terjadinya proses fermentasi. Fermentasi adonan didasarkan pada aktivitas-aktivitas metabolis pada khamir dan bakteri asam laktat. Aktivitas mikroorganisme ini pada kondisi anaerob akan menghasilkan metabolit fungsional yang penting pada pembentukan adonan. Dengan mengendalikan parameter proses fermentasi dan metode preparasi, adonan dapat dimungkinkan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan zat enzim untuk menghasilkan adonan donat yang dikehendaki seperti volume dan konsistensi. Penambahan kentang dapat meningkatkan nilai gizi, memperbaiki tekstur, hingga mampu meningkatkan sifat fisik dari donat, sehingga lebih empuk dan lebih lembut karena interaksi antara pati yang tergelatinasi dan gluten. Mikroorganisme sangat berpengaruh dalam pembuatan donat, yaitu pada saat proses fermentasi. Saccharomyces cerevisiae yang penting dalam pembuatan donat memiliki sifat dapat memfermentasikan. Selama proses fermentasi, terjadi pengembangan volume adonan. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan ditahan oleh gluten sehingga terjadi pengembangan volume yang akan menjadi mengembang. Donat dengan tambahan kentang lebih empuk karena adanya interaksi antara pati yang tergelatinasi dan gluten.